Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Sekeluarga berboncengan motor tabrak truk tronton di Tuban, sang anak meninggal dunia. Ibu muda di Jember dibekuk polisi diduga membunuh dan memutilasi bayinya. Salahi izin tinggal di Indonesia, 3 WNA Pakistan ditangkap kantor imigrasi Blitar dan akan segera dideportasi. Seorang wanita muda diduga tega memutilasi bayi yang baru saja dilahirkan. Pelaku bahkan membuang potongan tubuh darah dagingnya ke lubang septik. Polisi pun masih menyelidiki kasus ini. Polisi melakukan penggalian di lubang septik di belakang sebuah rumah warga di Desa Kaliglaga, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, Senin siang. Tak berapa lama kemudian petugas menemukan 2 potongan tubuh bayi, yakni sepasang tangan kanan dan kiri di dasar lubang septik. Beberapa saat sebelumnya petugas juga menemukan bayi dengan kondisi tubuh penuh luka terkubur di area pemakaman setempat. Bayi malang berjenis kelamin laki-laki ini diduga sengaja dibunuh karena sesuatu hal. Berdasarkan penyelidikan sementara, diduga pelaku pembunuhan berinisial RH, ibu muda berusia 19 tahun yang tak lain adalah ibu kandung bayi. Terduga pelaku langsung dirawat intensif di Puskesmas Sumber Baru karena kondisinya masih lemah usai menjalani persalinan pada Senin dini hari. Menurut polisi, terduga pelaku awalnya bermaksud membuang bayi yang diduga masih bernyawa itu ke kloset rumahnya. Karena tidak muat, pelaku memilih memotong lengan kanan dan kiri bayi lalu dimasukkan ke dalam kloset. Sementara tubuh bayi dikubur pelaku di pemakaman tak jauh dari rumahnya. Sesuai informasi dan keterangan dari terlapor bahwa tangan kanan dan kirinya dibuang ke septic tank. Dan saat ini sudah dibongkar, kebetulan sudah ketemu semua. Dalam proses kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Barang bukti yang diamankan kemudian? Sementara barang bukti yang kami amankan ada cangkul dan foto bercak darah yang kita amankan, termasuk ada beberapa alat lain yang digunakan untuk memotong tangan tersebut sesuai pengakuan terlapor. Polisi masih menyelidiki motif sehingga pelaku tega menghabisi nyawa anak kandungnya. Berdasarkan interogasi awal, RH diketahui baru bercerai dengan sang suami pada bulan Juli 2025. Tommy Skandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Akibat menyalahi izin tinggal, 3 warga negara asing atau WNA asal Pakistan yang tinggal di Tulung Agung ditangkap pihak imigrasi Blitar. Selama tinggal di Indonesia, 3 WNA tersebut mengaku sebagai investor. Inilah warga negara Pakistan yang diamankan petugas imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar pada hari Minggu kemarin. Ketiganya diamankan petugas dari wilayah Tulung Agung karena menyalahi izin tinggal. Menurut data imigrasi, ketiganya tiba di Tulung Agung dengan mengaku sebagai investor. Namun saat diamankan petugas, ketiganya tidak bisa membuktikan kegiatan yang berkaitan dengan investasi. Ketiga warga negara asing ini ditangkap petugas setelah menerima laporan dari warga. Mengaku sebagai investor, tapi tinggal lama di Tulung Agung. Ternyata kegiatannya itu bukan sebagai investor, tapi ya begitu, investor bodong. Dia hanya tinggal di kos-kosan di sekitar Tulung Agung. Karena itu kita lakukan pendalaman dari hasil masyarakat yang merasa diresahkan, lalu kami panggil dan kami lakukan tindakan administrasi. Jadi yang bersangkutan sudah
kita lakukan detensi selama 3 hari ya? 3 hari, dan besok akan dilakukan pemulangan paksa terhadap 3 warga negara kita. Ketiganya dideportasi pada hari Selasa melalui Bandara Juanda, Surabaya. Nur Ramadan dan Sri Rama melaporkan dari Blitar. Laporan dari masyarakat ada. Buron selama 1,5 tahun, mantan manajer Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Probolinggo akhirnya diringkus tim tabur intelijen gabungan kejaksaan. Terpidana kasus korupsi kredit modal kerja senilai 3,5 miliar itu ditangkap di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Yang depan, Pak. Dengan pengawalan ketat anggota TNI dan tim tabur intelijen, Riang Fauzi, mantan manajer PT Bank Rakyat Indonesia Persero Cabang Kota Probolinggo, dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Senin siang. Pria berusia 36 tahun ini baru saja diringkus setelah menjadi buron dan masuk daftar pencarian orang yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Surabaya sejak Juli 2024. Riang Fauzi kabur saat dirinya masih berstatus sebagai terdakwa dalam kasus korupsi dana kredit modal kerja senilai 3,5 miliar. Pengadilan Negeri Surabaya yang menyidangkan kasusnya secara in absentia memutuskan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta rupiah. Riang Fauzi dikenal licin dan selalu berpindah-pindah tempat hingga akhirnya terdeteksi berada di kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebagai seorang pegawai bank swasta. Penangkapan dilakukan tim tabur intelijen gabungan dari Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Kendari, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Setelah menunggu dan melakukan pemantauan secara cermat pada Jumat tanggal 19 Desember sekitar pukul 10.50 WITA, akhirnya terpidana tiba di kantor tempat yang bersangkutan bekerja. Tim tabur segera bergerak cepat dan terukur melakukan penindakan secara persuasif dan profesional. Kemudian berhasil melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terpidana. Meskipun pada saat itu terpidana sempat menggunakan masker untuk mengelabui tim intelijen Kejaksaan Negeri Kendari yang proaktif saat itu karena memang lokasi tempat terindikasi terdakwa berada di wilayah Kendari. Usai mengikuti press release, Riang Fauzi kembali dibawa tim keamanan kejaksaan menuju lapas kelas 2B Kota Probolinggo untuk menjalani hukuman penjara. Riang Fauzi diringkus tim tabur intelijen gabungan di sebuah bank swasta di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat 19 Desember. Setelah melalui berbagai proses hukum, buronan kasus korupsi 3,5 miliar itu diterbangkan bersama tim dari Bandara Haluoleo Kendari menuju Bandara Juanda, Surabaya. Dandi Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo.